Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang pemirsa. Jumpa lagi dengan saya Esti Dunudini dalam acara talk show kita Berbisa, berbincang santai serba bisa. Senang sekali rasanya menemani Anda selama 10 menit ke depan, tentunya dengan tema yang menarik dan narasumber yang berkompeten. Pemirsa, di studio kita sudah kedatangan tamu yang spesial. Adalah Tana Nabilah, adalah seorang pelaku seni peran atau yang disebut kita artis. Lalu ada Aldira Multiara dan Diandra Aurelia Akbar. Mereka akan berbagi pengalamannya saat bermain peran dalam teater. Halo Kak Latania, Kak Aldira dan Kak Diandra. Halo. Aku mau tanya nih untuk mewakili pemirsa di sini, kakak-kakak di sini sejak kapan sih udah turun ke dunia seni teater peran? Kalau dari kecil sih aku emang udah tertarik acting ya dari kecil. Terus pas SMA kebetulan banget ada eskul teater. Jadi aku masuk eskul teater, nyaman karena di teater tuh aku jadi bisa mengekspresikan diri. Akhirnya pas lulus sekolah aku masuk sekolah teater. Wah, menarik banget ya pemirsa. Kalau dari pengalaman Kak Aldira gimana nih? Kalau aku sendiri sih karena aku dari dulu suka banget ya nonton drama teatrikal. Jadi aku pengen suatu saat aku bisa memproduksi teatrikal. Terus kebetulan di sekolah teater aku ini kita nggak hanya belajar acting, tapi kita juga belajar dari belakang layar itu kayak gimana gitu. Gimana nih kalau menurut Kak Diandra? Aku sih dari kecil sama kayak yang lain ya, suka banget sama acting-acting. Dan juga di teater tuh kenapa aku tertarik, karena kita kan ketemu teman-teman baru ya, jadi tuh kayak nambah relasi. Dan juga di teater tuh kita diajarin jadi satu keluarga gitu, juga nambah kekompakan di dalam tim. Itu sih yang bikin aku tertarik buat masuk teater. Wah, ternyata di dalam teater ini menarik ya. Gak cuma acting aja. Aku baru tahu loh, ternyata di teater itu ada tim produksi juga yang kerja di balik layar. Iya betul banget, nggak cuma acting. Jadi kita tuh diajarin tentang teknik cara tampil di depan penonton, kayak teknik blocking dan lain sebagainya. Di teater juga diajarin monolog. Monolog itu berdialog sendiri, menggunakan teks juga bisa. Dia menggunakan gestur, intonasi dan artikulasi yang jelas. Nah, pas banget nih sama tema talk show kita hari ini, yaitu meningkatkan keterampilan berbicara dalam seni peran. Saya mau tanya nih, salah satu dari kalian atau semuanya boleh jawab juga gak apa-apa. Apa sih tips meningkatkan keterampilan dan kepercayaan diri kita untuk berbicara ketika kalian sedang tampil, apalagi ada monolog di dalam teater? Dari yang udah aku pelajarin di teater ya, satu hal yang aku ingat dan yang mungkin penting banget untuk diingat. Jadi setiap kita memainkan sebuah peran dan kita sudah memasuki di atas panggung, itu karakter yang dimainkan bukan diri kita lagi, tetapi karakter yang kita mainkan. Misalkan karakter yang kita dapat itu perasaan bahagia, karakter yang menyenangkan, tetapi mood kita lagi sedih nih, kita nggak boleh bawa mood itu ke atas panggung, gitu. Kalau di teater kan juga ada monolog ya, sama kayak yang udah Diandra bilang, di monolog juga sama seperti itu, tapi mungkin di-push ketika latihan vokal agar intonasi dan artikulasinya jelas. Juga ada latihan gestur sama ekspresi biar muka kita sama badan kita nggak kaku. Juga ada latihan penghayatan, tapi itu semua sebenarnya emang latihan yang udah kita latih setiap harinya sih kalau di teater. Nah, kali ini aku mau tanya nih sama kalian, boleh dong pastinya. Boleh. Jadi, sama kalian udah terjun ke dalam dunia teater itu, perasaan kalian gimana sih? Kalian pernah ngerasa di titik gak nyaman gak selama turun langsung ke dunia teater? Untuk kenyamanan sendiri sebenarnya 50-50 sih. Selama di teater kita bisa berekspresi apapun di sana. Di sana kita juga saling belajar kekeluargaan dan mental yang kuat ya. Kurangnya mungkin waktu yang kita punya jadi nggak terlalu banyak karena kita terus luangin waktu untuk latihan teater. Kalau aku sih nyaman-nyaman aja ya buat saat ini. Kalau rasa nggak nyaman tuh pasti ada, tapi tuh pas awal-awal karena kan masih malu-malu, terus kaget meranin karakter yang bukan diri kita banget. Tapi kalau buat sekarang, menurut aku ini tuh tantangan yang seru dan pengalaman baru banget buat aku.
Kalau rasa nyaman sih ada banget ya, karena itu minat aku. Tapi kalau untuk rasa nggak nyaman, di titik nggak nyaman, aku juga pernah itu misalkan biasanya diadaptasi sama pemain baru. Karena jujur aku agak lumayan susah buat beradaptasi sama orang baru. Dan juga kayak yang Aldira bilang tadi, untuk menampilkan suatu show kita pasti latihannya tuh sering banget, bisa kehitung dalam seminggu itu bisa 5 kali sampai 6 kali. Dan setiap hari mungkin bisa ya. Jadi itu sih lumayan menguras waktu aku banget. Nah, sekarang aku mau tahu nih, boleh nggak sih aku lihat kalian praktekin monolog atau yang lain deh, nggak apa-apa. Karena aku kan nggak tahu apa-apa nih dibanding kalian. Bebas siapa aja silahkan. Oke, aku ya kalau gitu. Ini aku sambil cari teksnya ya. Bentar, aku cari dulu. Ini nih, aku mau monologin yang judulnya Akhir Pencarian Cinta Sejati. Oke, kita mulai ya. Sudah bertahun-tahun aku mencari cinta sejati. Namun, tak kunjung aku menemukannya. Hingga akhirnya, aku menemukan dia. Lelaki pujaanku. Nah, kayak gitu kira-kira. Kalau boleh minta satu lagi nih, tadi kan kita udah bahas tentang teknik kayak blocking dan lainnya. Boleh dong Kak, gimana sih contoh blocking yang benar tuh kayak gimana? Kasih tahu ke teman-teman yang ada di sini. Silakan kakak-kakak yang mau praktekin. Oke, aku aja ya yang praktekin si teknik blocking ini. Jadi teknik blocking itu adalah sebuah teknik di teater yang kita tuh gak boleh ngebelakangin penonton sama kamera. Jadi misalnya kita hadap-hadapan sama kamera, kita gak boleh ngebelakangin atau nyerong ke arah yang terlalu ngebelakangin kamera. Nah, terus juga kalau misalnya kita megang barang, kita gak boleh megang yang seperti ini karena ini nutupin kamera kan. Jadi harus seperti ini agar barang yang kita bawa itu terlihat. Tuh. Itu sih. Wah, ilmu baru ya teman-teman. Jadi kalau di dunia teater maupun entertainment, blocking ini penting loh. Terima kasih untuk kakak-kakak narasumber yang sudah mempraktekkan monolog dan teknik dalam teater. Lanjut ya, aku mau tanya nih, selama ikut serta dalam teater, ada nggak sih pro dan kontranya? Karena kan kita tahu ya, kalau semua kegiatan atau profesi bahkan hobi ada pro dan kontranya. Menurut aku pro dan kontranya itu waktu kita ngehafal dialog dalam naskah ya. Kesulitannya sendiri karena kita harus ngejaga ekspresi dan gestur kita saat berdialog dengan lawan main. Nah, keuntungannya itu kita bisa mengasah kemampuan kita saat berdialog dan kepercayaan diri serta membangun chemistry yang baik dengan lawan main. Tepuk tangan untuk Kak Aldira. Wah, terima kasih banyak ya Kak udah sharing-sharing ke talk show Berbisa. Terima kasih juga buat Kak Latania dan Kak Diandra. Kalian keren banget. Tepuk tangan lagi. Baik, selesai sudah acara talk show kita kali ini. Terima kasih untuk para narasumber yang sudah hadir. Terima kasih juga kepada pemirsa. Sampai jumpa di talk show selanjutnya. Talk show Berbisa, berbincang santai serba bisa. Bye, sampai jumpa.